acercándose rápidamente en vuestra dirección. Come on, man. 1, 2, 3. Say 钱。我这项目 Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul Till the End of the World. Dirilis pada tahun 2018 dan menjadi salah satu film Asia terbaik. Film ini adalah film survival dan menceritakan dua orang yang selamat dari kecelakaan pesawat di Antartika dan juga perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tengah gurun salju yang mematikan. Gimana kisah dari film ini? Tanpa menunggu lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang sedang terbang di atas kutub selatan, yang dikenal dengan wilayah mematikan bernama Antartika. Sebuah gurun salju yang sangat luas tak berpenghujung. Semua wilayah di sana diselimuti oleh salju. Bahkan, gunung tinggi pun tertutup oleh salju yang bersuhu luar biasa dingin. Mereka yang berada di dalam pesawat tersebut nampak sangat senang. Ketiga penumpang itu adalah Wu Huxian, kemudian Natasha dan Jin Rui. Wu adalah seorang manajer sebuah perusahaan penyedia event. Sementara itu, Natasha adalah sekretarisnya. Dan Jin Rui adalah seorang petugas pemandu di Antartika. Mereka pergi ke Antartika dengan niat untuk mempromosikan perusahaan milik Wu yang sedang melakukan bisnis proyek pernikahan di Antartika. Ide bisnisnya ini dianggap menjanjikan karena dirasa unik dan belum ada yang melakukannya. Awal perjalanan pesawat yang mereka tumpangi terlihat lancar dan menyenangkan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah seperti akan terjadi badai besar. Sang pilot mencoba menghubungi air traffic control. Dia berkata bahwa dia akan membelokkan pesawatnya untuk mengambil jalan memutar menghindari badai yang akan datang. Namun, badai salju yang menerjang sangat kuat hingga membuat mesin pesawat mereka rusak. Mau tidak mau, sang pilot harus melakukan pendaratan darurat dan terjatuh di pegunungan. Dalam pendaratan darurat tersebut, sang pilot meninggal karena terlempar dari pesawat. La tormenta aumenta. Es muy rápido. 984, 984. 4, tengan cuidado. Rápidamente. 984. Beberapa saat kemudian, Wu sadar dan terbangun dari pingsannya. Wu melihat pesawat yang dia tumpangi sudah hancur berkeping-keping. Dia sangat bersyukur karena masih selamat dalam kecelakaan mengerikan yang dialaminya. Ternyata Jin Rui dan Natasha pun masih hidup. Namun, Natasha mengalami luka parah akibat benturan di kepalanya. Keadaan semakin buruk karena kaki Jin Rui patah dan terjepit puing pesawat, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Di waktu yang bersamaan pesawat sudah mulai tenggelam ke dalam lautan Antartika. Sebab lapisan es pecah akibat benturan hebat saat kecelakaan pesawat terjadi. Beruntung, Wu masih sempat menyelamatkan Jin Rui saat detik-detik terakhir pesawat tenggelam. Tak lama kemudian, ternyata Natasha yang sekarat pun akhirnya meninggal dunia. Tak mau menyerah begitu saja dengan keadaan, Wu dan Jin Rui memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tak tahu harus kemana. Beberapa jauh berjalan, tiba-tiba badai besar pun kembali datang dan mengarah ke tempat mereka kini berada. Wu dengan sekuat tenaga dan alat seadanya berusaha menggali untuk mencari tempat perlindungan. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil selamat dari badai salju yang menerjang. Beberapa waktu kemudian akhirnya badai kini sudah reda. Mereka pun keluar, dan di sana Wu berusaha mencari sinyal dengan mendaki ke atas bukit. Tapi, tentu saja di tengah padang es Antartika tidak ada sinyal sama sekali. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah sangat jauh berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah kamp bekas para peneliti yang sudah ditinggalkan.
Mereka pun berniat tinggal di sana sampai pertolongan datang, ataupun sambil mencari jalan keluar di sana. Di camp tersebut, mereka menemukan banyak persediaan makanan yang ditinggalkan oleh para peneliti. Yang artinya, dengan makanan itu, mereka berdua bisa bertahan hidup untuk beberapa minggu ke depan. Beberapa hari pun sudah berlalu. Setiap hari Wu keluar dan berjalan puluhan kilometer untuk mencari jalan keluar dan berharap dapat menemukan orang lain di Antartika. Hingga kini sudah hari ke-6 dia menjelajah. Namun Wu belum menemukan apapun kecuali penguin yang menemaninya berjalan. Di hari ke-8, Wu tetap menjelajah mencari jalan keluar di Antartika. Saat dia sedang asik nyebat sambil tiba-tiba tebing es di sampingnya runtuh. Tanpa pikir panjang, Wu berlari menyelamatkan diri, dan dia tak sempat untuk cebok. Untungnya Wu dapat selamat dari reruntuhan tebing es yang hampir saja menguburnya hidup-hidup. Hingga tak terasa, kini sudah hari ke-15 mereka di Antartika. Persediaan makanan mereka pun mulai menipis. Dengan sangat terpaksa, mereka memakan bangkai burung yang ditemukan oleh Wu. Namun karena masak dengan bahan seadanya, mereka berdua tak bisa sama sekali memakan masakan bangkai burung itu. Waktu pun terus berlalu. Dan kini sudah 18 hari mereka terdampar di daratan kutub selatan. Di hari itu Wu memiliki ide. Dengan menggunakan tongsis yang dia bawa, Wu keluar untuk memancing. Tanpa disangka, ide tersebut berhasil dan mendapatkan seekor ikan. Namun ketika perjalanan pulang, es yang dilewatinya tiba-tiba retak, membuat dia terperosok ke dalam jurang yang dalam hingga pingsan untuk cukup waktu yang lama. Setelah sadar, dia pun bingung untuk mencari jalan keluar dari gua tersebut. Namun tak menyerah begitu saja. Wu tetap mencoba mencari jalan keluar dari sana. Ternyata sudah 2 hari Wu tidak kembali ke camp. Dia mengkhawatirkan Jinrui. Dalam hatinya, siapa yang akan merawat kaki Jinrui yang terluka? Dan bagaimana jika mati karena Wu tidak kembali? Sementara itu di camp, Jinrui menangis karena Wu tak kunjung kembali. Karena sudah merasa kedinginan, akhirnya dia keluar mencoba untuk menyalakan mesin penghangat. Namun sayang, dia sudah tak punya tenaga. Dan akhirnya dia pun pingsan. Wu yang terus berusaha keluar dari dalam gua, akhirnya menemukan jalan keluar dari sana. Namun, jalan keluar yang harus dilewati memiliki medan yang terjal. Dan setelah perjuangan yang sangat melelahkan, dia pun akhirnya mampu untuk keluar dengan selamat. Dan segera kembali ke camp untuk menemui Jinrui. Sesampainya di camp, Wu menemukan Rui yang sudah lemas kedinginan. Wu pun langsung membawa Jinrui masuk. Dengan segera dia menghangatkan tubuh Jinrui yang mengalami radang dingin. Setelah beberapa waktu, lama-kelamaan sepertinya Rui menyimpan perasaan kepada Wu. Nampak dari pandangannya, yang seakan tak mau kehilangan Wu. Wu yang sepertinya mulai tertarik pada Rui, tak sengaja memperhatikan dada Rui. Wu yang sadar bahwa hal itu sama saja melecehkan Rui, dengan cepat dia meminta maaf pada Rui. Keesokan harinya, Wu kembali melanjutkan pencariannya. Dalam perjalanan tersebut, dia menggunakan kutang milik Rui sebagai kacamata anti salju. Beberapa lama dia berjalan, dia kembali terjatuh ke dalam es yang mencair. Saat itu dia tidak dapat kembali ke permukaan. Namun karena kembali teringat akan Rui, akhirnya semangatnya kembali. Dan akhirnya dia berhasil keluar dari dalam lautan es yang sangat dingin. Dia pun masih dapat kembali ke camp dengan keadaan hampir sekarat. Rui yang melihatnya segera menolong dan menghangatkan dengan menggunakan tubuhnya. Kini, sudah hari ke-48 mereka terjebak di Antartika. Tapi kini nampaknya mereka mulai menikmati waktu mereka di Antartika. Hari-hari pun terus berlalu. Dan tanpa disadari oleh Wu ternyata Rui sakit. Mereka pun bercerita tentang keinginan mereka di masa tua nanti. Dan Wu pun selalu memberikan semangat kepada Rui. Keadaan yang serba dilakukan berdua ini membuat mereka sudah benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Setelah semuanya semakin memburuk, Wu pun kembali pergi untuk mencari jalan keluar. Namun,
terlihat badai kembali ada di hadapannya. Di tengah badai yang menerpanya, Wu pingsan. Karena kondisi tubuhnya pun sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ini. Dalam pingsannya, tiba-tiba ada seekor penguin yang membangunkannya. Ternyata Wu sudah sangat dekat dengan sebuah kamp para peneliti. Tanpa pikir panjang, dia meminta tolong. Dan meminta untuk menjemput Rui kekasihnya. Sesampainya di kamp yang ditinggali Rui, tak disangka-sangka gunung es yang berada di belakang kamp itu runtuh. Dan menimpa kamp yang ada Rui di dalamnya. Wu pun berontak dan ingin keluar untuk menyelamatkan kekasihnya. Karena sangat berbahaya, dia pun ditahan oleh semua orang. Hingga akhirnya dia pun pingsan. Saat pingsan itulah dia bermimpi. Dan teringat saat dia mencium Rui. Dan sesaat setelah Wu sadar, dia merenung. Dia teringat sebuah tempat yang dia pernah kunjungi bersama Rui waktu bersenang-senang. Entah apa yang dia pikirkan. Tanpa berpikir lama, dia langsung menuju ke tempat itu menggunakan motor salju. Dan ternyata benar. Di sana Wu menemukan Rui dalam keadaan setengah sadar. Dengan keyakinan dan cinta dari Wu, akhirnya dia berhasil menyelamatkan Rui, yang tanpa disangka masih selamat. Malam itu dalam keadaan haru, mereka menyaksikan aurora, yang seakan kembali menyatukan jiwa dan cinta mereka kembali. Kemudian, film pun berakhir. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.